Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study about English syntax. And the previous meetings we have discussed about linguistics, what is language, and then there are some branches of linguistics like phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, and etc. And now today we are concerned about the syntax, and especially for the English syntax. Jadi hari ini kita belajar soal syntax. Now, what is syntax actually? Apa sebenarnya syntax itu? Syntax is the study of the interrelationships of words in word groups. In other words, syntax is concerned with the structure of word groups. Jadi syntax adalah ilmu yang pelajari tentang hubungan antara kata dalam sebuah kelompok kata. Jadi in other words, dengan kata lain, syntax itu concern fokusnya pada struktur dari kelompok kata. Jadi bukan cuma kata saja, tetapi kelompok kata dan hubungannya antara kata dalam sebuah kelompok kata. Nah, bedanya dengan morphology as we have discussed before. Jadi sebelumnya morphology kita sudah bahas, dan morphology itu concern pada kata ya, word formation, formasi sebuah kata. Jadi khusus pada kata, sedangkan kalau syntax itu antar kata dalam sebuah kelompok. Nah, baik itu dalam bentuk kelompok kata kan bisa dalam bentuk frase, bisa bentuk dalam klausa ataupun dalam kalimat. Nah, ini kita lihat bedanya. Apa sih bedanya antara phrase, clause, and sentence? Nah, the first one, phrase. It is a unit composed of two or more words potentially which doesn't have the characteristics of a clause which have subject and predicate. Jadi frase, apa itu frase? Frase adalah kelompok kata yang mana dia tidak terdiri atas subjek ataupun predikat. Jadi kan kalau ada subjek dan predikat itu berarti clause ataupun kalimat. Nah, jadi meskipun ada kelompok kata yang terdiri atas 3 kata atau 2 kata, 5 kata, berapapun jumlah katanya, selama dalam kelompok kata tersebut tidak terdiri atas subjek plus predicate, that is called phrase. Ya, itu yang dimaksud dengan frase. Contohnya apa? Misalkan you say a beautiful girl, itu kan tidak ada subjek dan predikatnya, jadi itu adalah frase. Lagi ya, misalkan the use of you say the use of pillow, itu meskipun agak panjang katanya, tapi itu hanyalah frase karena dia tidak terdiri atas subjek ataupun predikat ya. The use of pillow in the bedroom, itu juga bukan kalimat, tapi itu adalah sebuah phrase, kelompok kata, karena tidak terdiri atas subjek dan predikat. Nah, kita masuk ke contohnya. Jadi frase ini bisa terdiri atas berapa jenis lagi. Ada noun phrase, and then there is verb phrase, adjective phrase, and the last is adverb phrase. Coba kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita bahas soal noun phrase. Noun phrase is a word group with noun as its head. Jadi noun frase, apa yang dimaksud dengan frase benda? Frase benda berarti adalah kelompok kata yang mana noun yang menjadi headnya. Jadi kalau dalam sebuah grup kata, ada yang menjadi determiner, ada yang menjadi modifier, dan ada yang menjadi headnya atau intinya. Jadi ada yang menjadi modifier, ada yang menjadi head. Nah, kalau noun phrase yang menjadi intinya adalah yang berfungsi, yang kata bendanya itu. Noun phrase may consist of a determiner
which function as the modifier, and a noun which is the head of the group. Jadi noun phrase itu bisa terdiri atas determiner. Determinernya itu yang sebagai modifier, sedangkan noun itu yang menjadi intinya atau headnya. Contohnya ini, apa itu determiner? Contoh-contoh determiner itu seperti n, dan the. Ini sudah pernah kita saya itu kalian pasti sudah pelajari ya apa itu determiner. Determiner itu artikel like a, and, dan the, atau bisa bentuk possessive dan sebagainya. Nah, ini contoh dari noun phrase. Noun phrase ada a man, the student, his book, their father, many students, that book. Yang mana yang dimaksud dengan modifier? Nah, ini ada kata, ada a, the, his, their, many, that. Ini semua yang warna hijau itu adalah modifiernya, modifier. Sedangkan yang man, student, book, father, students, book, ini semua kan kata benda atau noun. Nah, yang mana yang dijelaskan maksud dari modifier dan head itu adalah modifier yang memberikan keterangan, sedangkan head itu adalah yang diterangkan, yang menjadi inti itu yang diberikan keterangan. Contohnya di sini a man. A man itu menjelaskan si man. Jadi adalah modifier, kemudian man adalah head. Adalah determiner, man adalah headnya, noun, kata bendanya. Jadi seperti itu ya, noun phrase berarti kelompok kata di mana kata benda yang menjadi inti di kelompok kata tersebut. The student, yang menjadi intinya yang mana? Studentnya. Student itu adalah kata benda. His book, yang mana yang menjadi headnya? Headnya adalah book. Book itu apa? Book termasuk dalam kelompok dalam noun. Begitupun dengan their father, many students, that book. Jadi seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan noun phrase. Noun phrase itu bisa terdiri atas determiner dan noun. Selanjutnya, a noun phrase may also consist of a determiner, an adjective or a noun as a modifier, and noun as its head. Dan bisa juga kalau tadi noun itu bisa terdiri atas determiner dan noun. Nah, noun phrase juga bisa terdiri atas determiner ataupun ada kemudian adjektif, kemudian ataupun juga kata benda itu sendiri yang menjadi modifiernya, dan nanti terakhir ada noun, kata benda lagi yang menjadi intinya. Contohnya di sini ada kata a clever students. A clever students. Ada kata itu adalah determiner. Kemudian clever itu adalah adjective, kata sifat. Kemudian ada kata students itu adalah kata benda. Nah, yang mana sih yang dijelaskan di sini? Yang diterangkan di sini adalah studentsnya. Students yang mana? Yang clever. Berapa orang? Cuma satu. Clever students. Jadi itu yang dimaksud noun phrase. Noun phrase itu yang menjadi inti dari kelompok kata tersebut dalam frase tersebut adalah kata benda. Jadi ini ada penjelasan contoh lain: the young man, the good character, the table legs, some intelligent persons.
semua yang menjadi inti dari kelompok kata ini yang dijelaskan di sini adalah kata benda, yaitu man, karakter, legs, dan persons. Sebelumnya ini kata yang mengikutinya adalah modifier. Itu ya, saya kira dimengerti insyaallah. Noun phrase. Kemudian ada lagi a noun phrase. Jadi NP di sini saya singkat NP, noun phrase may be very complex, consisting of a determiner, an adjective, or a noun as modifier. A noun is a head, and a proportional phrases or a clause as a modifier. Nah, bisa lebih kompleks lagi seperti ini. The good students in the class. Jadi ini meskipun panjang kata-katanya, tapi ini bukan klausa karena dia tidak terdiri atas subjek dan predicate. The good students in the class. Nah, yang mana kira-kira yang menjadi headnya? The good students in the class. Nah, yang menjadi inti adalah students. Nah, students itu adalah kata benda, noun. Students ini yang menjadi inti, head. Yang lainnya itu the, good, in, the, class, itu semua hanyalah modifier. The ini adalah determiner, good ini adalah adjective, what is that? Ini in the class itu adalah prepositional phrase. Nah, jadi yang menjadi inti adalah student, noun phrase. Jadi bisa lebih kompleks seperti ini lagi frase. Jadi belum tentu panjang kata-katanya, belum tentu dia adalah sebuah kalimat. Oke. We move, sudah noun phrase, sekarang kita bahas tentang verb phrase. Jadi itu saja intinya. Kalau noun phrase tadi yang menjadi inti dari kelompok kata tersebut adalah noun. Nah, berarti kalau verb phrase yang menjadi intinya atau headnya adalah kata kerjanya. Nah, it can be auxiliary. Jadi auxiliary itu singkatan dari auxiliary, kata kerja bantu. It can be auxiliary as the modifier and then plus verb as the head. Jadi yang menjadi modifiernya atau yang memberi keterangan adalah kata kerja bantu, sedangkan yang menjadi headnya adalah verb. Contohnya, examples: can speak, would buy, may go, is written, must study, should help. Jadi yang menjadi inti adalah speak, buy, go, is written. Jadi ini speak, buy, written, go, ini semua adalah verb, dan verb ini yang menjadi inti dari kelompok kata ini. Can speak, dapat berbicara. Would buy, akan membeli. Jadi yang menjadi inti adalah speak atau yang buy di situ tadi sebelah. Jadi itu yang menjadi head. Dan yang menjadi modifiernya, yang pemberi keterangannya itu adalah can, would. Ini adalah auxiliary, pekerja bantu. Jadi intinya seperti itu ya. Kalau verb phrase berarti yang menjadi headnya, yang diberikan keterangan atau yang itu adalah kata kerja. Oke, kita lanjut. Nah, it also can be 2 or 3 auxiliary with verb as the head. Jadi bisa juga kalau yang contoh yang sebelumnya kan satu saja auxiliary-nya, jadi bisa jadi 2 atau 3 auxiliary yang menjadi modifiernya dulu, baru diikuti dengan verbnya as the head. Contohnya will be coming, jadi auxiliary-nya ada 2 ini, will dengan be, kemudian diikuti dengan verb come. Should have, itu 2 auxiliary. Might have been, 3 auxiliary-nya. Will have been, 3 auxiliary-nya, baru diikuti dengan verb. Jadi ini semua termasuk verb phrase.
Nah, kita lanjut di adjective phrase. Kalau tadi verb phrase yang menjadi headnya adalah verb, berarti kalau di adjective phrase yang menjadi head adalah adjektifnya atau kata sifat. Nah, penyusun dari atau konstruksi struktur frase atau adjective phrase itu adalah bisa terdiri atas intensifier dengan adjective. Intensifier itu yang seperti apa? Contohnya kayak very, quiet, rather, pretty, mighty, somewhat, a bit, a little, so, to, more, most, less, least, enough, indeed, really, completely. Jadi itu semua termasuk intensifier. Dan intensifier ini biasanya digunakan sebagai modifier dalam adjective phrase. Contohnya, very beautiful, quite calm, rather easy, somewhat interesting, so sweet. Nah, yang mana adjektif di sini? Yang adjektif itu adalah yang beautiful, calm. Ini ada beautiful, calm, easy, interesting, sweet. Ini semua adalah adjektif dan ini yang menjadi inti dari kelompok kata ini. So that is why this is called adjective phrase. Ya. Dan sebelumnya diikuti dengan very, quite, rather, somewhat, so. Nah, ini semua termasuk modifier dalam bentuk intensifier. Very beautiful, sangat cantik. Yang menjadi yang dijelaskan adalah yang cantiknya. Cantiknya seperti apa? Sangat cantik. Intensifiernya sangat cantik. Quiet, calm, agak kalem. Gitu ya. Yang jadi intinya adalah adjektifnya. Yang very, quite, rather, somewhat, so itu hanyalah modifier atau yang memberi keterangan. Oke. Nah, ada lebih lanjut, adjective phrase may also consist of intensifier and adverb as the modifier and plus adjective as the head. Nah, bisa jadi juga dalam sebuah adjective phrase itu terdiri atas intensifier, kemudian ada juga adverbnya, dan nanti diikuti dengan adjective sebagai intinya. Jadi seperti ini, very positively significant. Yang mana yang menjadi menjadi inti penjelasan dari sini? Itu adalah signifikan. Signifikan itu adalah kata sifat adjektif, kemudian very itu adalah intensifier, positively itu adalah adverb, kata keterangan. Nah, itu ya. Nah, terakhir ada namanya adverb phrase. Sama saja juga tadi, berarti kalau adverb phrase adalah frase atau kelompok kata di mana yang menjadi inti pembicaraan adalah adverb, kata keterangan. Jadi kalau ini bisa terdiri atas intensifier sebagai modifiernya, kemudian adverb sebagai headnya atau intinya. Contoh, very quickly, rather slowly, so late, quite well. Quickly dengan cepat itu adalah adverb of manner, keterangan cara. Slowly, late, well itu semua adalah keterangan adverb. Sedangkan very, rather, so, quite itu adalah intensifier yang mana berfungsi sebagai modifier dalam frase tersebut. Okay, I think it's quite easy, agak mudah ya. Yang penting kalian sudah tahu bedanya apa, bedanya antara noun, verb, kemudian adjective, and adverb. Intinya itu. Kalau dari itu saja kalian kurang bisa membedakan, ya agak susah nantinya. Tapi kalau itu saja sudah dipahami dengan baik, what is noun, what is verb, what is adjective, what is adverb, sekira gampang untuk membedakannya dalam sebuah frase. Intinya, frase adalah kelompok kata yang tidak terdiri atas subjek ataupun predikat, dan untuk menentukan apakah dia adjective phrase, adverb phrase, noun phrase, atau verb phrase, lihat saja yang mana yang menjadi inti. Kalau intinya adalah verb di situ, berarti itu adalah verb phrase. Kalau yang menjadi intinya atau headnya adalah adjective, berarti itu adalah adjective phrase. Oke. Selesai pembahasan tentang phrase.
we move to discuss about clauses. Clause is a grammatical unit in which the constituent is a potential sentence base and in which the constituents are the subject, predicate, object, and adjunct that combine to form the base. Nah, clause adalah sebuah unit gramatikal yang mana berpotensi sebagai kalimat dan construction-nya itu terdiri atas subjek, predicate, dan objek. Nah, clause itu bisa kita bedakan menjadi 3, ada independent clause, ada dependent clause, kemudian nanti terakhir ada Jadi kita bedakan antara independent clause dengan dependent clause. Independent. What is independent? Independent berarti mandiri ya, merdeka. Jadi clause yang mandiri. Apa sih maksudnya clause yang mandiri? Artinya bukan mandiri sendiri ya, tapi nanti kita bisa lihat di sini. Artinya independent clause itu adalah klausa yang mana kalau dia berdiri sendiri masih mempunyai makna atau bisa kita paham maknanya, tetapi kalau dependent itu harus ada independent clause-nya baru kita bisa paham makna dari clause tersebut. Oke, lebih jauh kita lihat contohnya dulu. Nah, independent clause dibagi lagi menjadi 3. Ada transitive, ada intransitive, dan terakhir ada equative. Nah, apa itu transitive clause? Clauses whose predicates are filled by transitive verbs. Verbs that must take objects such as visit, write, read, play, speak, and etc. Nah, transitive clause adalah klausa yang mana predikatnya itu diisi oleh transitive verbs atau kata kerja transitif. Apa itu kata kerja transitif? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang harus memiliki objek, harus diikuti oleh objek. Contohnya apa? Contoh visit, write, read, play, speak, etc. Jadi harus ada objeknya, ada transitive clause. Jadi transitive clause adalah klausa yang predikatnya diisi oleh transitive verb. Contohnya, John visited his uncle last week. John mengunjungi pamannya pekan yang lalu. Mary cooked rice in the kitchen. Jadi itu ya maksudnya, transitive verb adalah kata kerja yang mesti diikuti oleh objek karena tidak ada miss maknanya ketika tidak diikuti oleh objek. Jadi contohnya, John visited siapa? Harus ada penjelasnya. So itu adalah transitive verb yang mana membutuhkan objek, karena kalau tidak diikuti sama objek tidak jelas maknanya. That is called transitive verb. Dan transitive verb digunakan dalam transitive clause. Oke. Yang mana yang menjadi subjeknya di sini? Subjeknya adalah John, kemudian predikatnya adalah visit. Dan visit itu termasuk dalam kelompok kata kerja transitif. That is why ini disebut sebagai transitive clause. Kemudian yang kedua adalah intransitive clause. Kebalikan dari yang transitive tadi. Kalau intransitive clause adalah clauses whose predicates are filled by intransitive verbs. Klausa yang mana predikatnya diisi oleh intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek, seperti like, work, go, sit, stand, rest, look, talk, laugh, come, cry, etc. Jadi contohnya, Mr. Wilson is working in his office. Jadi ini kan tidak ada objeknya, biar tidak diikuti sama objek.
is working, bekerja apa? Biasanya bekerja ya, kita sudah paham. Jadi Mr. Wilson is working in his office. Mr. Wilson sedang bekerja di kantornya. He is looking around the office right now. Look, ini he adalah subjek, look is looking itu adalah kata kerja intransitif. They stood in front of the class. Mereka berdiri di depan kelas. Ya, berdiri ini tidak membutuhkan objek. Itu yang dimaksud dengan intransitive verb. Karena intransitive verb ini di dalam kalimat, maka ini yang disebut dengan intransitive clause. Kemudian kita lanjut, equative clause. Clauses whose predicates are filled by equative verbs like be, become, grow, seem, appear, feel, remain, smell, taste, sound, etc. Clauses yang predikatnya itu terdiri atas equative verbs. Equative verbs itu yang mana? Seperti kata be, become, grow, seem, appear, feel, remain, smell, taste, sound, and etc. Contoh, Jane is his sister. She is very beautiful. She became a nurse. He looks very handsome. The dinner smells good. Oke, jadi kalau misalkan ada kata kerja seperti ini, equative verbs, berarti itu adalah equative clause. Jadi ini ada kata became, ada to be, is, to be, kemudian ada looks, ada smells, itu semua termasuk equative verbs. Jadi ini adalah karena digunakan dalam sebuah klausa, berarti ini adalah equative clause. Nah, sudah dibahas independent clause. Sekarang masuk pada dependent clause atau clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Artinya harus diikuti oleh independen, baru jelas maknanya. Kemudian ini juga terdiri atas three kinds. Yang pertama, nominal clause. Clauses that function or act like nouns. Jadi nominal clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda, yang berfungsi sama dengan kata benda atau nouns. They can function as subject, object, or complement. Noun clause are commonly introduced by the letters what, where, who, why, how, and etc. Jadi nominal clause adalah klausa yang berfungsi seperti kata benda. Kata benda itu biasanya bisa kita gunakan sebagai subjek, bisa kita gunakan sebagai objek, ataupun sebagai pelengkap atau komplement. Nah, contohnya ini, what you have said is not clear. I don't know where he lives. The problem is how you manage team. Nah, yang mana yang menjadi yang menjadi nominal clause-nya di sini adalah what you have said. Ini what you have said, kemudian where he lives, how you manage them. Ini semua adalah noun clause. Nominal clause atau kalimat atau klausa yang berfungsi sebagai benda. Jadi ini kata benda yang dalam bentuk klausa. Ini kan semua kalau cuman kalau tanpa ini ya, kalau tanpa ini kan ini adalah is not clear, I don't know, the problem. Ini kalau cuman kita bilang what you have said, kemudian kita bilang where he lives, how you manage the team, ini kan belum lengkap ya, maksudnya kita belum jelas maknanya apa ini what you have said itu kenapa. Nah, ini yang dimaksud dengan dependent clause, artinya klausa yang tidak bisa berdiri sendiri, tidak ada maknanya kalau dia berdiri sendiri, jadi harus diikuti dengan klausa yang lain.
Okay. What you have said is not clear. Apa yang kamu katakan? Ini adalah klausa nominal clause. Where he lives, nominal clause. How you manage the team, nominal clause. What you have said itu berfungsi di sini karena adalah subjek. Ini adalah subjek. Dan ini predikatnya. Jadi ini subjeknya berbentuk noun phrase. Nominal clause. Ini kan ada what you have said. Kalau kita ambil yang what you have said saja, what you have said, yang mana subjek? Yang subjek adalah you, kemudian predikatnya adalah have said. Ya, what you have said itu adalah nominal clause. Tapi ini kalau dalam kita ikuti lagi, kalau dalam ini kalimat yang lengkap berarti what you have said ini yang menjadi subjek, kemudian is itu yang menjadi predikat. Paham ya sampai sini? Kan ini sebenarnya terdiri atas dua klausa, what you have said dengan is not clear. Sama dengan ini, the problem is how you manage. The problem is the problem is how you manage the team. Ini the problem itu adalah subjek, kemudian is itu adalah predicate, kemudian how you manage the team itu adalah objek, dan yang menjadi objek di sini adalah noun atau nominal clause. Karena yang menjadi objeknya di sini adalah terdiri atas sebuah klausa. Kenapa disebut klausa? Karena ini ada you itu adalah subjek, kemudian manage itu adalah predicate. Oke, kita lanjut. Adjectival clause berarti klausa yang berfungsi sebagai layaknya kata sifat. Contohnya apa? Contohnya the man who came yesterday is his uncle. Apa sih kemarin artinya adjektif? Adjektif itu adalah memberikan keterangan pada kata benda, atau dia memberikan sifat pada sebuah kata benda. Jadi kalau adjektif misalnya kayak beautiful, good, itu semua kan dalam bentuk kata. Nah, sekarang kalau adjectival clause, semua itu adjektif tersebut dibentuk dalam sebuah klausa. Contohnya, the man who came yesterday is his uncle. Yang mana yang termasuk adjectival clause? Ini, who came yesterday. Kenapa? Karena ini dia berfungsi sebagai adjektif. Adjektif akan memberikan sifat atau memberikan keterangan pada kata benda. Who came yesterday, dia memberikan keterangan pada kata the man. Oke. Jadi the man who came yesterday, the man orang atau laki-laki yang datang kemarin. Ini kan dia mensifati atau memberikan keterangan pada kata benda ini. Kemudian that you book last week, ini adalah adjektif atau kata sifat kata sifat yang adjektif yang terbentuk dalam sebuah kalimat. Dia memberikan keterangan pada kata the book, buku yang mana? Buku yang kamu beli kemarin. Orang yang mana? Orang yang datang kemarin. Seperti itu ya. Jadi
kata keterangannya itu berbentuk klausa. Klausa itu terdiri atas subjek you, kemudian predikatnya both. Itu ya bedanya. Kemudian terakhir adalah adverbial clause, atau jadi klausa yang berfungsi seperti kata keterangan, adverb. Jadi biasa dia mengekspresikan lokasi, waktu, cara, alasan, reason, purpose, tujuan, dan kondisi. Nah, contohnya apa? Contohnya, I left the book where I found it. Nah, berarti ini memberikan I left the book where I found it. Yang mana yang adverbial clause-nya? Yang mana klausa yang memberi kata keterangan? Ini ya, where I found it. When I came, because he was sick. Nah, I left the book. Saya meninggalkan buku tersebut. Where I found it, di mana saya menemukannya. Berarti ini dia memberikan keterangan lokasi atau keterangan tempat. Ini dia when I came, dia memberikan keterangan waktu. Dia memberikan keterangan reason, alasan. Tapi keterangan-keterangan ini tidak berbentuk kata, tetapi dituangkan dalam bentuk klausa. Karena apa? Ada subjek, ada predikatnya. Ada subjek, ada predikatnya. Subjek, ada predikatnya. Ya, jadi itu saya sebenarnya intinya. Kalau adverbial clause berarti klausa yang berfungsi sebagai adverb. Kemudian adjective clause berarti klausa yang berfungsi sebagai kata sifat. Kemudian nominal clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda. That is ya. Okay, I think that's all. Ada pertanyaannya kita bahas di WA group. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.